sekaligus saya juga seorang freelancer juga nih ya. Kebetulan saya sudah menggeluti freelance ini sejak 2005-an lah sampai sekarang. Cuma memang ada masa peralihannya lah dari tipe yang mana sampai ke tipe mana yang sekarang ya. Mungkin nanti saya bisa sharing sedikit ya, sebelum tahu juga posisi teman-teman sekarang ada di tipe mana nih ya, karena ada banyak tipe nih freelancer ya. Nah sekali lagi saya ingatkan di sini materinya nggak dibagikan nih, jadi teman-teman bisa siapin dulu catatannya ya. Kalau mau catat atau mau di screenshot juga boleh ya. Oke, berikutnya mungkin ada sedikit dulu urutannya yang perlu teman-teman tahu ya. Yang pertama kita akan coba bahas tentang mengapa kita perlu berkarir nih sebagai freelancer, pentingnya apa sih. Kemudian yang kedua adalah kemampuan yang perlu teman-teman kuasai nih untuk menjadi freelancer ya. Kemudian yang ketiga adalah nih tipe freelancer. Nah teman-teman masuk ke tipe mana nih ya. Berikutnya adalah bidang pekerjaan dan kemampuan yang dimiliki. Nah berikutnya lagi adalah cari kerjanya ya. Cari kerja gimana sih? Nah nanti kita bahas bareng-bareng ya. Dan yang akan diakhiri dengan sesi tanya jawab. Nah nanti kalau ada pertanyaan di tengah-tengah pun nanti kita akan coba buka ya. Nah ada pertanyaan dulu nih sebelum ke materi. Barangkali teman-teman sudah mengenal dari freelance. Kemudian freelancer itu apa sih? Freelance apa? Berarti kerjaannya ya. Kemudian freelancer berarti orangnya ya, pelakunya ya. Nah maknanya sendiri itu apa sih? Kira-kira udah tahu belum? Apakah termasuk self-employed, ataukah kerja serabutan, ataukah mungkin ada makna lainnya yang teman-teman barangkali udah tahu? Kemudian dari segi durasi waktunya dan lokasi tempat kerjanya, itu apakah sama seperti kerja kantoran atau kan? Ya, kita akan coba bahas bareng-bareng ya. Sebelumnya mungkin ada data yang perlu saya titik dulu ini, barangkali teman-teman belum tahu ya. Dari tahun lalu ternyata ada kenaikan cukup besar nih, sebesar 16% ya. Itu beralih semua menjadi freelancer juga nih. Kenapa? Ya mungkin karena faktor tadi ya, mungkin kebutuhan makin besar itu ya, dan fleksibelnya juga enak nih, teman-teman bisa kerjanya di mana aja. Nah apalagi di tahun sekarang ya, di masa pandemi seperti ini, banyak orang yang di PHK nih ya. Kemudian walaupun kerja ternyata gajinya dipotong misalkan ya 50% bahkan lebih. Bagi yang sudah berkeluarga saya rasa pasti kebutuhannya nggak akan terpenuh nih ya, sulit nih. Makanya saya rasa di tahun ini kenaikannya pasti jauh lebih besar nih dibanding tahun lalu ya. Nah kita lihat dari segi usia ternyata paling besar di usia 18 sampai 25 tahun itu di 47%, hampir setengahnya ya. Ini berarti masih ada yang sekolah juga ya kayaknya ya, ada SMA, kuliah, bahkan mungkin ada yang sudah kerja juga ya. Kemudian di usia 25 sampai 30 tahun itu di 23%, berikutnya di 30 sampai 35 itu 16%, dan di atas 35 itu di 14%. Rata-rata di atas 30 ke atas sih ya rata-rata ya. Yang saya tahu memang sudah mulai memikirkan cara membangun aset buat di hari tua nanti ya, bukan lagi kerja aktif ya. Kemudian kita lihat dari segi profesi, ternyata paling besar ditempati sama pekerja tetap nih. Padahal sudah dapat gaji tetap kok mau sih tetap jadi freelancer juga nih. Ya mungkin karena faktor sudah berkeluarga misalkan ya. Kebutuhan jelas semakin besar dong. Kalau hanya mengandalkan dari kerjaan tetapnya saja saya rasa pasti kurang terpenuhi gitu ya. Makanya biar terpenuhi kebutuhannya setiap bulannya ya mau gak mau nih ngambil kerja sampingan ya, jadi freelancer salah satunya nih, itu di 44%. Kemudian freelancer yang purna waktu, itu berarti maksudnya adalah fokus di kerjaan freelance saja, jadi nggak ada kerjaan lainnya selain kerjaan freelance. Biasanya orang-orang yang memang kurang suka terikat jam kantor, biasanya kayaknya bebas gitu ya, itu di 20%. Berikutnya di pelajar 16% dan lainnya di 18% ya. Nah berikutnya kita lihat dari segi alasan, ternyata rata-rata orang jawab karena untuk menambah pendapatan gitu ya. Jadi semakin banyak kerjaan yang diambil semakin besar juga nih dapatnya gitu ya. Nah apalagi yang sudah berkeluarga ya, kebutuhan jelas semakin besar dong gitu ya. Makanya mungkin mereka berusaha untuk memenuhinya dengan cara yang jadi freelancer juga nih, yang nggak mungkin banyak menyita waktu lah gitu ya. Kemudian dari segi fleksibelnya juga orang-orang suka nih, apa di sini sekali lagi teman-teman bisa kerja di mana saja, nggak harus di kantor ya, bisa kerja di rumah, bisa kerja di luar sambil nongkrong kafe misalkan ya, atau di taman juga bisa berbekal modal laptop doang misalkan ya, udah bisa kerja tuh ya. Kemudian dari segi waktunya sendiri teman-teman juga yang atur nih, dalam sehari mau kerja sejam 2 jam 3 jam bisa teman-teman ya. Yang penting teman-teman bisa prediksi kira-kira beresnya kapan nih ya. Kemudian dari segi keuntungan, nah orang-orang paling suka ternyata dari sisi fleksibelnya tadi ya, bisa kerja di mana aja dengan durasi waktu juga yang tergantung teman-teman sendiri, setiap harinya mau berapa jam nih ya. Nah kenapa? Karena di sini yang menjadi bos adalah teman-teman sendiri, bukan orang lain
di sini juga teman-teman bisa menambah pemasukan nih, jelas ya. Semakin besar atau semakin banyak kerjaan yang teman-teman ambil, jelas keuntungan semakin besar. Walaupun terkadang hanya dengan satu job masuk itu bisa langsung mengalahkan gaji kantoran, gede dapatnya ya. Kemudian di sini juga teman-teman bisa lebih seimbang waktunya antara buat kerjaan, buat keluarga, dan buat diri sendiri ya. Sekali lagi nggak kayak kantoran yang sudah terikat jam kantor ya, Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu. Waktu buat keluarga biasanya hari apa aja, weekend biasanya ya, Sabtu Minggu atau hari libur. Kemudian waktu buat diri sendiri gimana, buat me time-nya nih biasanya lebih sulit lagi nih ya, apalagi yang sudah berkeluarga ya, agak sulit juga nih. Nah kalau di sini lebih banyak nih waktu buat keluarga sama buat diri sendiri lebih banyak, lebih enak ya. Kemudian di sini juga teman-teman bisa kerja sesuai dengan minat teman-teman tanpa paksaan dari pihak manapun ya. Tapi kalau saran saya memang coba tentuin aja dari awal fokusnya mau di bidang apa, biar proses untuk mencapai suksesnya itu lebih cepat ya. Kemudian berikutnya kita lihat dari segi kekurangan. Ada plus pasti ada minus dong ya. Kekurangannya pertama, di sini teman-teman nggak akan bisa mendapatkan apapun yang biasa teman-teman dapatkan dari kerja kantoran. Kayak misalkan gaji tetap nih, jelas nggak dapat dong ya. Misalkan dapat fasilitas asuransi kesehatan misalkan ya, asuransi jelas juga nggak dapat nih, apalagi dana pensiun misalkan ya, dan lainnya. Pokoknya apapun yang biasa teman-teman dapatkan dari kantoran di sini nggak dapat, jadi harus diusahain sendiri ya. Berikutnya lagi di sini teman-teman harus siap nih, terkadang harus nganggur maksudnya ya. Kenapa? Karena di sini kerjaannya kadang ada, kadang nggak ada. Hari ini ada, belum tentu besok ada nih ya. Tergantung dari seberapa luas jaringan teman-teman dan seberapa sering teman-teman promosi, itu ngaruh juga nih ya. Kemudian di sini juga saat ngerjain kerjaan, apalagi yang berhubungan sama deadline ya, mepet apalagi nih, mau nggak mau nih teman-teman saat kerja harus menyendiri dulu istilahnya ya, jangan sampai keganggu sama orang lain, apalagi mungkin hal yang lain mungkin kurang penting lah, itu jadi dikurangin deh mendingan ya, biar fokus dulu kerjanya. Kenapa? Biar deadline-nya terpenuhi gitu ya. Kemudian poin yang berikutnya adalah mirip seperti poin pertama tadi ya. Jadi pokoknya apapun itu yang biasa teman-teman dapatkan dari kerja kantoran, di sini nggak dapat aja pokoknya ya. Jadi harus mengusahakan itu semua sendiri ya. Dan di sini juga dari setiap klien pasti akan memberikan beban kerja dan tanggung jawab yang berbeda dong ya. Ada yang ringan, ada juga yang berat. Tapi biasanya memang kalau semakin berat tanggung jawabnya, semakin besar beban kerjanya maksudnya, biasanya memang berbanding lurus dengan penghasilannya, besar juga dapatnya nih gitu ya. Jadi balance nih ya. Itu mungkin kira-kira plus minusnya menjadi seorang freelancer. Barangkali khususnya bagi yang baru nih, kira-kira sudah mantap belum menjadi freelancer dari segi plus minusnya barusan ya. Kalau sudah mantap berarti teman-teman juga harus tahu nih skill dan tantangan yang perlu teman-teman kuasai ya. Yang pertama dari segi tantangan, paling sering ditemui di lapangan adalah dapat jobnya kok gampang-gampang susah istilahnya gitu ya. Skill udah ada, portofolio udah ada, jobnya kok nggak masuk-masuk, bener nggak ya? Kok jobnya nggak dapat aja nih, gimana sih? Pasti ada yang salah nih ya. Berikutnya adalah cara kita komunikasi dengan klien ya, gimana sih biar klien itu nyaman sama kita gitu ya, makin dekat lah istilahnya ya. Kemudian cara kita membranding diri ya, branding penting ya, biar apa, orderan lancar lah istilahnya ya. Berikutnya adalah mengatur waktu tadi antara kerjaan, keluarga, dan diri sendiri setiap hari, harus disiplin nih. Berikutnya cara mengatur keuangan juga penting nih ya, jangan sampai setiap dapat duit berapapun itu, apalagi yang besar langsung dibelanjain gitu aja, jangan. Nah berantakan ntar keuangannya ya. Kalau bisa saran saya, begitu ada dana masuk berapapun itu, coba langsung diposkan secara posnya masing-masing, diatur nih secara posnya ya. Pos pertama misalkan buat beramal, wajib ya. Pos kedua buat investasi, wajib juga nih biar di aset ya. Pos ketiga keperluan rumah tangga misalkan ya, bayar listrik, air dan sebagainya, wajib juga dong. Pos keempat keperluan pribadi, keperluan dadakan dan sebagainya, silakan diatur seperti itu. Dan setiap pos tadi jangan sampai mengganggu pos yang lainnya, harus disiplin juga ya, biar keuangannya tertata nih ya. Kemudian kehabisan ide juga pasti dialami nih saat ngerjain project apalagi ya. Kalau saya pribadi biasanya saat ngerjain project tiba-tiba mentok, nggak bisa mikir lagi, berarti tandanya sudah mulai stres nih. Jangan dipaksain, lebih baik istirahat aja. Tapi sambil istirahat coba lihat karya orang lain ya, sambil istirahat ya. Biasanya dengan melihat karya orang lain yang sejenis ya dengan yang kita geluti, biasanya tiba-tiba muncul ide baru tuh. Wah bagus nih, lihat tuh bagus nih, bisa dipakai nih, silakan
persis. Kenapa? Apalagi karya orang lain yang sudah punya trademark nih, hati-hati ya, jangan main copy paste begitu aja, takutnya ketahuan, jadi takutnya malah diklaim dan teman-teman malah nanti harus bayar denda ya. Dendanya juga lumayan biasanya nih, dolar biasanya ya kalau main di luar ya, lumayan besar ya. Jadi kalau bisa sebelum dipakai tolong dimodifikasi dulu, dirubah dulu dikit-dikit baru silahkan dipakai ya. Nah, kita lihat sekali yang dari segi kemampuan. Yang pertama jelas dari sisi jaringan ya. Semakin luas jaringan teman-teman, semakin untuk peluang dapat jobnya juga semakin besar dong ya. Kemudian cara kita membranding diri tadi ya, meningkatkan branding kita gimana sih dari awal biar persepsi orang itu bagus ke kita. Kemudian cara kita komunikasi yang baik dan benar seperti apa sih ya. Kemudian cara kita mengatur waktu tadi juga ya, antara kerjaan, keluarga, dan diri sendiri setiap hari. Nah, berikutnya poin kelima dan 6 ini sebenarnya poin tambahan ya. Yang paling penting adalah 1 dan sampai 4 nih. Cuman poin 5 dan 6 bukan berarti nggak penting ya, tetap penting juga. Cuman memang ini hanya sebagai tambahan saja. Tapi kalau memang untuk lebih memperluas lagi jaringan dan memperluas lagi chance untuk dapat jobnya, saran saya kuasai juga nih poin 5 dan 6 ya. Kemampuan menulis ya, kemudian kemampuan dalam bidang bahasa ya, kemudian public speaking juga penting nih ya. Apalagi kalau untuk tujuannya jangka panjang, branding ya jangka panjang, public speaking pasti kepakai nih. Suatu saat kita bakal ketemu sama banyak orang ya, apalagi nanti ketemu sama investor nih ya, public speaking pasti kepakai ya. Berikutnya adalah dari segi networking, jaringan nih. Yang pertama jaringan, saran saya coba tolong teman-teman sesering mungkin perluas lagi jaringannya, jangan cuma kenalannya itu lagi ya. Jangan batasi diri teman-teman. Misalkan sekarang di bidang desain misalkan ya, oh saya suka bidang desain, saya fokus di desain, jadi saya cuma pengen kenalan sama orang-orang desain saja. Jangan, itu sama saja dengan membatasi diri dan membatasi pergaulan serta membatasi job juga nih ya. Coba tolong kalau bisa kenalan juga sama orang-orang yang di luar dari bidang teman-teman sekarang. Kenapa? Karena suatu waktu pasti bakal biasanya ya dapat job yang ternyata di dalamnya itu butuh bantuan skill orang lain ya. Saya pun mengalami demikian biasanya dulu ya. Jadi dalam perjalanannya ternyata ketemu sama job yang ternyata di dalamnya ternyata saya butuh bantuan orang lain yang di luar dari skill saya ya. Jadi kalau bisa perluas lagi jaringannya dari sekarang, nanti di saat butuh orang yang kita butuhkan ternyata kita sudah kenal, kan lebih enak, tinggal kita kontak, kita ajak kolaborasi gitu ya. Kerjaan juga cepat beres nantinya gitu ya. Jadi sekali lagi tolong jangan batasi ya. Kemudian caranya gimana biar orang tersebut saat butuh gitu ya, yang kepikiran pertama kali kita bukan orang lain. Kuncinya sebenarnya ada di komunikasi. Tolong jangan putus silaturahmi. Walaupun mungkin kita misalkan kenalan sama si A baru ya, terus kita coba deketin, kita follow up, sudah kita promosikan ya kelebihan kita gitu ya, tapi saat itu dia belum juga ngasih job ke kita, ya nggak usah masalah, biarin aja. Yang penting terus jaga komunikasi. Nanti biasanya saat suatu waktu dia butuh, karena komunikasi terus terjalin, silaturahmi terjalin ya, yang kepikiran biasanya kita bukan orang lain. Kenapa? Karena sudah merasa nyaman dan dekat sama kita gitu ya. Jadi tolong jangan putus silaturahmi sekali lagi ya. Kemudian untuk memulainya nih, saran saya apalagi yang masih baru ya, kalau bisa tolong mulai yang dari yang paling dekat dulu ya, jangan yang jauh-jauh dulu deh, biar gampang. Maksudnya coba pilihkan dari misalkan dari keluarga ya, kemudian dari teman misalkan ya, pilihkan dari antara mereka yang paling potensial dulu ya. Coba bikin daftar listnya, namanya siapa, kontak person berapa, kemudian alamatnya di mana ya. Coba kalau bisa kontak dan datengin ya, jangan cuma sekedar chat atau by phone. Kalau bisa temuin, tapi kalau susah by phone minimal, jangan chat. Lagi promosi ya, bagi yang baru apalagi nih, yang sudah mungkin walaupun sudah kenal tapi ternyata sudah lama ketemu misalkan ya, jangan tiba-tiba langsung promosi begitu aja ya. Biasanya kemungkinan untuk dapatnya malah lebih kecil nih ya. Jadi mendingan silaturahmi aja, deketin lagi baik-baik ya. Kalau bisa temuin ya, yang prioritas yang paling potensial dulu ya. Jangan lupa, dan jangan lupa minta tolong kenalin ya, misalkan dari temen nih ya, tolong kenalin dong ke temen lu nih ya, dia kan punya usaha nih ya, barangkali bisa nyambung nih sama jasa saya misalkan ya. Nanti bisanya kita ajak misalkan teman untuk kolaborasi gitu ya, tolong kenalin gitu ya. Kalaupun ternyata dia nggak bisa langsung kenalin, minta nomor kontaknya dong gitu ya. Jadi jangan malu-malu nih, minta tolong rekomendasiin diri kita ke orang lain ya. Kenapa? Karena terkadang kita butuh bantuan pihak ketiga buat dapatkan job nih
dulu ya. Kemudian saat mencari job pun saran saya tolong lurusin dulu niatnya nih, jangan karena faktor uang saja. Kenapa? Jadi pengalaman juga nih, biasanya kalau hanya karena faktor uang saja, saya nyari job karena butuh duitnya, emang butuh duitnya, cuman faktor utamanya paling penting jangan itu. Kalau hanya karena duitnya aja, misalkan gede dapetnya nih ya, jadi karena faktor duitnya saja biasanya muncul banyak kendala nih ya. Salah satunya biasanya mau deal tiba-tiba nggak jadi aja, selangkah lagi mau deal tiba-tiba nggak jadi, nggak tahu tuh ya, tiba-tiba batal aja. Nah ya, walaupun jadi biasanya muncul banyak kendala lagi saat pekerjaan ya, itu ya. Jadi banyak kendala yang muncul biasanya. Nah, alangkah bagusnya kalau bisa niatnya adalah misalkan untuk belajar, untuk tambah portofolio, nambah pengalaman, apalagi untuk membantu orang lain, lebih bagus dibandingkan kalau hanya sekedar faktor karena uangnya. Biasanya dengan niat yang seperti tadi ya, yang misalkan untuk belajar dan sebagainya, biasanya malah lebih mudah dapat jobnya ya. Jadi tolong sekali lagi lurusin niatnya dulu ya. Kemudian sekali lagi, kalau misalkan bagi yang baru khususnya nih, kalau bisa tolong ikutan komunitas juga, jangan sendirian terus. Apa? Dengan ikutan komunitas banyak benefitnya, banyak keuntungannya ya. Selain tadi untuk menjaga semangat ya. Kenapa? Kalau sendirian terus, yang saya rasakan juga nih saat itu ya, masih sendirian terus saat cari job, biasanya lebih mudah untuk downnya, semangatnya gampang turun maksudnya ya. Jadi untuk menjaga semangat salah satunya dengan mengikuti komunitas ya. Kemudian nanti teman-teman juga bisa dapat informasi terbaru biasanya, update nih tentang bidang teman-teman ya. Kemudian berikutnya kita bisa mendapatkan pelatihan juga biasanya, dan pendampingan ya, mentoring dari senior-senior yang sudah lebih dulu sukses biasanya. Diarahin nih harus gimana, nggak boleh gimana saat nanti mau terjun pribadi secara mandiri gitu ya, karena sudah melalui tadi step by step tadi, nanti sudah terbiasa ya. Jadi jangan langsung tiba-tiba sendirian langsung cari job kemana-mana gitu ya, biasanya lebih sulit ya. Jadi saran saya coba ikutin komunitas juga ya, jangan sendirian. Kemudian selain ikut komunitas, saran saya juga teman-teman coba ikutan acara-acara yang di situ mengundang banyak orang, misalkan acara seminar misalkan ya, seminar bisnis misalkan. Biasanya yang hadir di sana bisa sampai ratusan bahkan ribuan orang nih ya. Coba kesempatan dipakai tuh ya, kenalan sama banyak orang di sana, jangan cuma satu orang dua orang ya kenalannya. Coba kalau bisa sebanyak mungkin yang teman-teman sanggup deh kenalan ya. Tapi kenalan juga kalau bisa bawa senjatanya, jangan cuma bawa handphone atau alat tulis saja. Kalau bisa siapin kartu nama ya, apa impactnya cukup besar nih buat teman-teman ya. Apalagi yang sedang membangun branding ya sekali ya, untuk jangka panjang, saran saya coba bikin kartu nama dari sekarang. Kenapa? Ini bisa membentuk image teman-teman. Dengan kartu nama biasanya lebih dianggap profesional teman-teman ya, lebih berkompeten, lebih serius ya dibandingkan kalau enggak ya. Nah, kalau bisa dibuat kartu namanya dengan laminasi lebih bagus ya, biar tahan lama, kalau kena air gak gampang luntur, kemudian gak gampang robek juga ya. Dan cara penyerahan kartu nama pun ada caranya, jangan sembarangan ya. Banyak orang yang menyerahkan kartu nama sekedar satu tangan aja ya, misalkan seperti ini, Pak Bu kartu nama saya silakan gitu ya, udah aja itu ya. Rata-rata orang seperti itu, padahal secara etika itu kurang tepat ya, image-nya juga kurang bagus nih kita ya. Kalau yang cara yang paling benar etikanya adalah dengan dua tangan seperti ini misalkan ya, barangkali ada yang belum tahu ya. Dengan dua tangan seperti ini silakan teman-teman serahkan ya, sambil agak membungkuk pada teman-teman, Pak Bu silakan kartu nama saya ya. Sambil agak membungkuk, tapi posisi kartu si teks di kartu nama tadi langsung menghadap ke klien, jadi saat disodorkan dia sudah bisa langsung baca itu teksnya ya, jangan kebalik ya. Kemudian kalau dia paham juga dengan etika yang sama, dia pasti juga akan menerima dengan dua tangan sambil agak membungkuk juga sama ya. Tapi kalau ternyata dia mungkin belum tahu atau mungkin lupa, biasanya nerimanya dengan satu tangan sih gitu ya. Cuman nggak usah jadi masalah, biarin aja. Yang penting di situ teman-teman sudah mencerminkan sikap profesional, saya profesional gitu ya. Jangan lupa nih etikanya penting ya. Kemudian saat ngobrol dengan orang baru, apalagi ya di acara seminar tadi ya misalkan ya, coba ngobrolnya gitu ya, kalau bisa jangan tentang diri sendiri terus dong. Saya tuh begini loh, saya tuh begini loh Pak, dan sebagainya. Saya terus berarti topiknya teman-teman dong berarti ya. Kalau bisa dilempar, topik utamanya adalah dia ya. Jadi bukan berarti kepo ya, tapi
tapi pengen kita daftar berusaha ke untuk Adi menaruh perhatian Terus gitu ya ke dia, jadi gagal itu biasanya ngupload KTP dia merasa Biasanya. lebih dihargai nantinya ya. kudu TikToknya malam-malam lebih enak nantinya karek ya. apal teh geus Kemudian poe terakhir jangan lupa setiap bisa kenal bisa sama orang baru, saran saya ini jangan lupa di follow up, slobat jangan teuing dicuekin daftar ya, 5 juta ke apalagi daftar kenalannya sama jatuh orang-orang nanti yang lewat potensial training. nih ya. Kalau bisa di follow up, tapi ada caranya follow up, jangan sembarangan. Jadi itu Banyak kesempatan orang yang untuk saya yang gagal perhatikan, di apalagi yang baru nih sebelumnya ya, daftar ulang saking pengen cepet dapat jobnya, kurang dapat saat kenalan sama orang daftar baru awal dia langsung follow up di hari yang sama dan langsung promosi. Kira-kira dapat gak? Kalau menurut saya enggak. Kenapa? Belum kenal ya. Jadi kuncinya adalah sebenarnya kenalan dulu, jangan main langsung promosi aja ya. Karena kenapa? Rata-rata orang memang paling males dijual-jualin, kurang daftar bener nggak tilu ya? Apalagi sama yang belum kenal nih, tiba-tiba ditawarin macam-macam gimana, set pasti tanggal tilu. kemungkinan besar bakal menolak dong ya. Itu jadi kalau bisa tolong kenalan dulu, Ya, misalkan tanggal hari dua ini langsung kenalan sama dapat orang baru nih ya, kan hari orang Senin, notifikasi langsung coba kasih otomatis. waktu Tanggal misalkan 20 2-3 hari lah KTP nah ya, jangan terlalu lama juga ya, juga jangan terlalu mepet waktunya ya, jangan terlalu sebentar, pas tanggal 3 hari lah misalkan ya. Coba kontak lagi, Pak Bu apa kabar, sehat ya, perhatian kecil ya. Kemudian dilutikeun teu bisa masih ingat gak dengan saya gitu ya, yang ketemu kemarin di acara seminar misalkan ya, sekedar seperti itu aja, simple aja, singkat aja, nggak usah terlalu panjang lebar ya, sebentar aja. Kemudian coba lakukan hal yang sama, misalkan lebih lama lagi deh, misalkan 3-4 hari kemudian atau 5 hari kemudian, kontak lagi, perhatian kecil lagi, kasih perhatian kecil lagi gitu ya. Tapi jangan langsung promosi ya, sekadar kenalan gitu aja, lagi ngobrol biasa dulu aja, nanti ngobrolnya lama-lama mengalir dengan begitu saja. Nanti lama-lama kalau sudah mulai nyaman, sudah mulai bercanda-bercanda dan sebagainya gitu ya, baru silakan teman-teman coba bikin perjanjian atau janji ketemu lah maksudnya ya. Coba bikin janji ketemu, entah itu di rumahnya atau di luar ya. Nanti kita nyesuaiin waktu dia ya, kapan bisanya. Misalkan dia bisanya di rumah jam segini ya kita ikutin waktu dia, dan lokasinya di mana gitu ya. Jadi bukan dia yang ngikutin kita ya, tapi kita yang ngikutin dia ya. Nah kemudian kalau bisa saran saya coba promosi langsung ketemu, jangan by phone apalagi chat. Kenapa? Impactnya kemudian dari segi etika juga lebih besar peluangnya saat ketemu dibandingkan hanya sekedar by phone apalagi chat ya, peluangnya lebih besar ketemu. Jadi kalau bisa ketemuan langsung, minimal telepon deh, kalau sulit ditemui ya minimal telepon, jangan chat, apalagi sama orang baru ya, jangan promosi di chat, peluang untuk dapatnya biasanya lebih kecil ya, minimal telepon deh ya. Itu cukup ampuh nih, barangkali bisa dicoba ya. Kemudian cara kita meningkatkan branding sebenarnya ada banyak sih sebenarnya, cuman yang menurut saya ada 3 poin yang teman-teman perlu penuhi nih. Yang pertama dari sisi kualitas ya, kualitas yang teman-teman hasilkan outputnya ya seperti yang dia inginkan ya, bagus ya, dia puas, oke, berarti ini itu positif dong dari segi kualitas. Yang kedua adalah dari segi waktu pengerjaan ya. Waktu pengerjaan janjian misalkan 3 hari beres, ternyata teman-teman bisa mengerjakannya dan membereskannya dalam 2 hari beres misalkan, atau bahkan sehari beres langsung ya. Wah cepat banget dong, berarti ya dia puas juga nih dari segi waktu pengerjaan, cepat juga kamu ya, hasil bagus, pengerjaan cepat, puas. Positifnya 2 nih. Satu lagi dari segi harga biasanya nih ya, harga yang terjangkau, lebih terjangkau ya dibandingkan kompetitor kita untuk kualitas yang sama dan sejenis. Kita lebih murah misalkan ya, walaupun mungkin bedanya tipis ya, tetap ya lebih murah. Biasanya orang-orang lebih suka juga nih ya, walaupun memang pada dasarnya orang-orang walaupun memang lebih suka yang semurah mungkin untuk kualitas yang sebagus mungkin, itu sudah menjadi umum ya. Tapi juga ada nih orang yang nggak terlalu mempedulikan masalah harga, mau berapapun kamu minta saya bayar asalkan kualitasnya seperti yang saya mau. Ada juga yang seperti itu, bahkan langsung deal tanpa nego pula, ada yang seperti itu. Saya pun mengalami demikian ya. Jadi ada yang seperti itu juga, tapi rata-rata memang pengennya nego semurah mungkin, tapi kualitasnya pengennya sebagus mungkin. Itu sudah menjadi lumrah ya, sudah menjadi umum gitu ya. Cuman yang penting dari 3 poin tadi teman-teman homestayjogja.co.id insya Allah biasanya lebih lancar nih orderannya ya, branding juga lebih bagus. Intinya bikin klien puas aja ya. Kemudian dari sisi freelancer, memang ada freelancer yang kemana-mana itu sendirian terus. Berarti saat untuk membangun brandingnya adalah branding atas nama dia sendiri dong ya, nama pribadinya sendiri ya, brandingnya berarti ya. Nah saat mencari job pun saran saya nih, coba tolong siapin dulu portofolionya, proposal juga, dan
kalau saya pribadi saya akan tambahkan juga dengan data perbandingan harga. 50 Ya, bagi data apa? perbandingan harga dengan visual ya, bukan hanya sekedar lisan ya. Visual yang bisa langsung saya tunjukkan buktinya kalau saya Bisa ketemu sama kurangnya. orang yang sering nego, ketemu klien yang sering nego, baru saya keluarin tuh data perbandingan harga yang sejenis, yang lebih mahal yang tentunya ya. Nah, baru saya keluarin tuh. Kalau nggak nego ya nggak usah keluarin. Ya, biasanya kalau ditunjukkan dengan bukti visualnya, ya, ternyata di samping itu di luar sana lebih mahal, ya, untuk hasil yang sama, biasanya nggak akan banyak ngomong lagi, itu yang langsung deal tuh, ya. Nah, dari sisi freelancer juga ada juga yang sudah punya tim. Kalau tadi sendiri, sekarang sudah punya tim nih, ya. Kalau yang sudah punya tim, mau 1 orang, mau 2 orang, mau 3 orang, atau berapapun gitu ya. Yang penting sudah ada orang yang bantuin dia di belakang ya. Cocok gue tadi. Berarti dia dikatakan sudah punya pasukan atau tim ya. Nah, apalagi yang sudah pelanggannya sudah ada, biasanya rata-rata yang saya tahu mereka akan mencoba membentuknya menjadi badan hukum, bukan lagi independen. Kenapa? Dengan badan hukum legalitas jelas ya, perizinan jelas ya. Kepercayaan orang lebih mudah. Kemudian untuk mendapatkan jobnya pun lebih luas lagi peluangnya, baik job yang swasta maupun job yang pemerintah ya, itu jadi lebih luas lagi cakupannya. Kemudian untuk peluang menjadi besarnya pun lebih luas lagi ya, lebih cepat. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman sudah punya pasukan nih, mungkin baru 1 orang misalkan, atau 2 orang, atau jadi bertiga nih sama teman-teman ya misalkan, dan sudah ada cash flow, sudah ada pelanggan, coba bentuk aja di badan hukum, minimal CV deh, kalau bisa PT lebih bagus gitu ya, biar peluangnya lebih cepat nih berkembangnya ya. Kemudian dari sisi portofolio pun ini pengaruh ya. Pengalaman pribadi saya pun biasanya ada beberapa klien nih yang hanya dengan sekilas melihat portofolio kita itu bisa langsung menilai kita seperti apa ya, langsung menjudge nih kamu seperti apa sih gitu ya, hanya dari sekilas melihat ya. Jadi ada klien yang memang sudah berpengalaman juga nih, jadi maksudnya kalau bisa saat ketemu klien tolong siapin portofolio yang terbaik ya, jangan yang apa adanya kualitasnya ya, yang terbaik dengan beberapa macam variasi, jangan cuma 1 biji 2 biji ya, banyakin variasinya itu lebih bagus ya. Kemudian dari sisi promosi memang sekarang lebih bagusnya online ya dibandingkan offline. Kalau saat itu saya memang lebih seringnya dari sisi offline, jujur aja nih, lebih sulit, jujur aja lebih sulit dibandingkan online. Berarti kalau online mungkin hanya sekedar dari rumah saja bisa langsung dapat job nih gitu ya. Nah, salah satunya bisa teman-teman gunakan website nih, tapi ada 2 nih, website yang gratis sama yang berbayar. Saran saya kalau yang sedang membangun branding apalagi ya tujuannya untuk jangka panjang, coba pakai website yang berbayar, jangan yang gratisan. Apa? Itu bisa mencerminkan value teman-teman secara langsung nih. Dengan website yang berbayar, teman-teman biasanya lebih dianggap profesional, lebih kompeten, lebih serius dan sebagainya. Pakai yang gratisan sebaliknya gitu ya. Jadi bagi yang sedang membangun branding, saran saya bikin yang berbayar. Mau saya mahal, biasa dulu ya. Nanti kalau sudah trafficnya tinggi, banyak pengunjungnya, baru silakan di-upgrade ke yang lebih besar ya. Berikutnya, jangan lupa juga masukkan informasi yang dibutuhkan, kayak misalkan tentang harga jasa nih, dari berapa sampai berapa. Kemudian kalau bisa dibuat dalam bentuk harga paket, kemudian harga diskon. Itu lebih menarik nih ya, lebih cepat dapat jobnya malahan. Kemudian sampaikan juga cara kerja teman-teman, alur kerjanya, step by stepnya. Pertama ngapain, kedua ngapain, ketiga ngapain, sampai pada akhirnya beres itu ngapain sih prosesnya. Kalau bisa dibuat dalam bentuk visual, minimal visual ya, jangan cuma tulisan, minimal visual, atau kalau bisa dalam bentuk audio visual lebih bagus. Kenapa? Karena setiap orang pada dasarnya lebih mudah mencerna informasi dalam bentuk visual, apalagi audio visual itu lebih bagus, tentang lebih cepat paham gitu ya, dibandingkan hanya sekedar tulisan ya. Kemudian sampaikan juga skill teman-teman nih, bisanya di bidang apa aja, buat apa aja nih, menguasai apa saja nih gitu ya. Silakan cantumin sedetail mungkin. Dan jangan lupa juga background teman-teman, lulusan mana misalkan ya, pengalamannya sudah ngerjain apa saja nih, proyeknya apa saja, dengan perusahaan mana saja gitu ya. Silakan cantumin sebanyak mungkin kalau bisa ya. Dan tolong setiap portofolio tadi dirapikan berdasarkan temanya masing-masing per kategorinya ya. Jadi jangan satu kategori tapi isinya campur aduk istilahnya, itu jangan ya. Biar apa? Biar lebih rapi dan memudahkan klien buat melihat gitu ya. Dan tolong setiap portofolio yang dibuat
bikin penjelasan di dalamnya, ini gambar atau ini foto dokumentasi misalkan ya, tolong kasih judul dan penjelasan singkat sebaris 2 baris cukup lah, yang penting maknanya ketangkap sama klien ya. Kemudian kalau ada testimonial lebih bagus, berarti teman-teman sudah punya track record pengalaman ya. Kalaupun ternyata belum ada, nggak usah jadi masalah, yang penting fokusin dulu di portofolio, dimaksimalin dulu, dibanyakin tuh ya. Nanti kalau sudah dapat klien, saran saya coba tolong mintain testimonialnya. Kalau jobnya sudah beres ya, mintain testimonialnya, kemudian kumpulkan. Nanti dari setiap testimonial tadi, coba pilihkan yang paling bagus ya. Jangan semua dimasukin ke website, jangan. Kenapa? Karena biasanya ada beberapa testimonial yang walaupun itu testimonial, tapi biasanya isinya kurang berbobot, kurang bagus ya. Jadi yang kurang bagus nggak usah dimasukin ya, yang masukin yang bagus-bagus aja. Nah kemudian jadwal teman-teman juga tolong cantumin ya, bisa nerima order hari apa saja, hari Senin sampai Jumat misalkan ya, jamnya jam 9 sampai jam 5 misalkan ya. Silakan cantumin, biar apa? Biar klien tahu kapan harus kontak ke teman-teman ya. Dan yang terakhir yang terpenting juga, tiap hari teman-teman kalau bisa online nih, informasi di website ya, bukan hanya website, bisa email ya, dan yang lainnya ya. Jadi kalau bisa luangkan waktu buat online setiap hari. Kenapa? Takutnya ada orderan masuk, teman-teman kelewat nanti kalau nggak online setiap hari. Misalkan besok ada orderan masuk ke email misalkan ya, sementara teman-teman baru bukanya 3 hari kemudian, takutnya kelewat. Saat dikontak lagi, tahu-tahu dia sudah melempar jobnya ke orang lain karena mungkin teman-teman terlalu lama responnya gitu kan. Jadi kalau bisa tiap hari online walaupun cuma sebentar ya. Kemudian dari sisi komunikasi ini penting juga nih. Misalkan teman-teman sudah mau dapat job nih misalkan ya, berarti sekarang posisinya harus bisa menjadi pendengar yang baik dong buat klien teman-teman nih ya. Tolong dengerin semua keinginan dia, semua keluh kesah dia, tampung. Tapi teman-teman juga punya kewajiban buat kasih saran, jangan cuma diem aja gitu ya, jangan cuma dengerin aja gitu ya. Kalau bisa kasih penjelasan juga, masalah mau didengerin atau enggak sama mereka atau dia gitu ya, terserah mereka. Yang penting teman-teman sudah melaksanakan kewajiban teman-teman buat kasih saran gitu ya. Kemudian tolong perjelas semuanya di awal, jangan sampai saat pengerjaan sudah berjalan teman-teman masih kebingungan harus diapain lagi nih, waduh lupa lagi nih, banyak nanya maksudnya ya. Tiba-tiba di tengah-tengah banyak nanya ke klien, harus diapain lagi pak, waduh maaf bu saya lupa harus diapain lagi, waduh bahaya nih. Kalau kayak gitu caranya branding teman-teman bisa jatuh ya. Jadi lebih bagus perjelas di awal, tahu-tahu kerjaan beres ya, tanpa banyak nanya lagi ya, itu lebih bagus. Kemudian alur kerja teman-teman tadi ya, kalau bisa dibuat dalam bentuk visual, saran saya jangan cuma tulisan ya. Walaupun mungkin portofolio dalam bentuk tulisan, maksud saya bukan berarti disampaikan dalam tulisan polos backgroundnya misalkan ya. Coba kalau bisa dikemas dalam misalkan background yang menarik dengan warna tertentu, misalkan desain tertentu, itu lebih menarik dibandingkan kalau hanya sekedar post aja gitu ya. Nah stepnya kalau bisa dibentuk dalam bentuk infografis lebih bagus loh ya, secara visual ya, atau dalam bentuk audio visual gitu juga ya. Kemudian setelah output sampai segimana, berarti portofolio yang bermain ya di sini ya. Jadi tolong siapin portofolio yang terbaik yang teman-teman sanggup buat hasilkan ya. Biar apa? Biar ada bukti maksudnya ya. Pak Bu, ini loh hasil yang bakal Bapak Ibu nanti terima seperti ini ya, ada buktinya yang bisa ditunjukin maksudnya ya. Kemudian target, terkadang memang ada yang sudah ditetapkan oleh klien berapa harinya gitu ya, ada juga terkadang kita yang menentukan yang berapa lamanya ya. Harga juga sama nih, mirip ya, sama seperti target. Terkadang ada yang sudah ditentukan oleh klien, ada juga terkadang kita yang menentukan harganya, tergantung dari kualitas yang dihasilkan ya. Nah semakin bagus biasanya makin mahal ya harganya ya. Nah harga biasanya memang ada yang sudah net, tapi ada juga yang masih bisa dinego nih. Nah kalau masih bisa dinego lebih enak ya, masih bisa digoyang istilahnya ya, naik turunnya, tergantung kualitas sekali lagi ya. Nah dari semua ini saran saya tolong dituangkan ke dalam perjanjian tertulis, jangan cuma lisan. Walaupun klien kita itu adalah teman kita sendiri atau saudara kita sendiri, tetap harus profesional ya. Tertulis perjanjian dengan materai, dan kalau bisa mintain DP-nya dulu sebelum mulai pengerjaan ya. Sebelum ada DP masuk jangan dulu ngerjain. Biasanya dari pengalaman juga nih, biasanya ya mentang-mentang temen gitu ya, walaupun nggak pakai perjanjian
kemudian toto main kerjain gitu aja tanpa ada DP masuk pula, biasanya ujung-ujungnya nggak enak sama ngedit kita kan ngedit ya. ngupload mah Dibayar gampang biasanya bayarannya nggak sepadan gitu ya. Jadi sekali lagi tolong kalau bisa bikin perjanjian tertulis dengan materai dan mintain DP-nya dulu. Setelah sebenarnya masuk DP baru silakan kerjain ya. Tuh. Kemudian di sini kan kita berusaha untuk mengejar repeat order dong ya, jelas ya. Usaha manapun juga pasti berharapnya repeat order. Kalau bisa setiap hari jadi lebih enak ya. Nah, yang penting adalah teman-teman penuhi dari 3 poin tadi yang sempat saya sampaikan di awal ya. Dari sisi kualitas, ngedit baik video bos. Dari sisi waktu di pengerjaan laptop cepat kerjanya ya. Dari sisi harga terjangkau ya. Selama 3 poin ini bisa teman-teman penuhi, insya Allah biasanya nah HP mah dina insert bisa ya. Kemudian jangan pernah menjanjikan sesuatu yang teman-teman nggak sanggup buat penuhi. Jangan ngobrol janji maksudnya ya, nggak usah banyak ngomong maksudnya. Jadi yang penting hasilnya sebagus mungkin sesuai dengan keinginan klien tersebut ya. Jadi jangan pernah bikin klien kecewa maksudnya ya. Dan setiap kerjaan beres tolong sampaikan juga terima kasih dong ya. Terima kasih Pak Bu sudah mempercayakan kerjaannya ke kami atau ke saya. Mudah-mudahan kedepannya bisa terjadi terus silaturahmi dan sebagainya. Silakan ungkapin perasaan teman-teman ya. Satu lagi saran saya, tolong dijaga komunikasinya atau silaturahminya. Kenapa? Bukan hanya sekedar untuk menjaga persaudaraan ya, tapi juga kita berniatkan untuk terus terjalin kerjasama yang saling menguntungkan gitu ya. Jadi simbiosis mutualisme lah, sama-sama untung gitu ya. Jadi kalau bisa tolong dijaga silaturahminya. Walaupun jobnya sudah beres, bukan berarti komunikasi juga beres ya. Walaupun job beres, tapi tetap komunikasi dan silaturahmi tolong jaga. Kenapa? Dari yang saya rasakan biasanya dengan terus menjaga silaturahmi tadi, yang statusnya tadi hanya seperti klien biasa, asing lah istilahnya, tiba-tiba berubah jadi kayak teman, mulai dekat tuh ya. Kemudian setelah lama kemudian berubah jadi kayak saudara, malahan lebih enak nih ya. Apalagi kalau dari segi harga nih ya, kalau sudah kayak saudara gitu ya, masalah harga biasanya udah nggak hitungan nih. Kalau yang saya rasakan pribadi seperti itu gitu ya. Jadi udah nggak hitungan mau berapa deh, terserah kamu deh, yang penting hasilnya sama seperti yang saya pengen misalkan gitu ya, rata-rata seperti itu ya. Jadi tolong dijaga silaturahminya ya, jangan sampai putus. Kemudian dari sisi pengaturan waktu nih, setiap ada pekerjaan masuk ya, jangan langsung kerjain, saran saya pelajari dulu dan tolong dipecah dulu. Misalkan satu job masuk nih, teman-teman pecah, dimulai dari poin pertama adalah yang termudah dan tercepat teman-teman bisa gendong pasti ya. Nah misalkan poin pertama teman-teman bisa ngerjain gampang nih, sejam beres misalkan ya. Oke, berarti sekarang coba alokasikan waktu khusus 1 jam buat ngerjain poin pertama ya. Bukan berarti menganggapnya gampang gitu ya, cepat beres, sejam beres. Teman-teman kerjanya sapon misalkan dulu deh, YouTubean dulu deh, macam-macam deh. Tadinya yang targetnya sejam beres tiba-tiba molor jadi 2 jam baru beres atau bahkan mungkin lebih gitu ya. Takutnya apa? Pengaruh ke poin yang paling susah bahaya nih. Takutnya apa lagi? Deadline-nya nggak kejar takutnya ya. Jadi kalau bisa fokus dulu, kalau kerja dulu deh ya. Semua hal yang dirasa mengganggu tolong singkirin dulu aja, dan jangan lupa istirahat. Bukan berarti kita mengajar deadline kita sampai nggak tidur ya, apalagi ya banyak nih yang seperti itu ya. Biar cepat beres kita malah nggak tidur, bukannya hasilnya maksimal malah jadi nggak maksimal. Kalau yang saya rasakan kalau kurang istirahat ya, apalagi nggak tidur, biasanya output yang dihasilkan malahan jadi nggak bagus gitu ya. Jadi lebih baik istirahat dulu deh ya. Dan tolong biasakan teman-teman juga menolak kerjaan. Menolak bukannya diterima aja nih. Oke, kalau teman-teman sanggup buat menerima dari sisi beban kerjanya, kemudian dari sisi deadline-nya, silakan ambil. Masalah nominal nomor 2 dulu ya. Nomor 2 lah, nggak usah nomor pertama ya. Sekali lagi tolong lihat dulu beban kerjanya, teman-teman sanggup nggak? Misalkan harus beres 3 hari, tapi setelah dipelajari beban kerjanya teman-teman ragu-ragu bakal beres dalam 3 hari, mendingan nggak usah diterima. Walaupun nilai nominal besar misalkan ya, 3 hari dapat belasan juta misalkan, gede dong, 3 hari langsung dapat belasan juta ya. Tapi setelah dipelajari beban kerjanya, luar biasa nih, berat juga. Kalau teman-teman ragu 3 hari beres, mendingan nggak usah diambil. Daripada paksa diambil, takutnya kerjanya keteteran, teman-teman stres, malah diomelin sama klien. Takutnya akan 3 hari harus beres, ternyata baru 4 hari beres ya. Hari keempat ini biasanya ya, yang kelebihan sehari tadi biasanya bisa dikenai penalti. Ada
nih beberapa klien yang menerapkan sistem penalti. Tinggal seri apa? Ya, biasanya memang perusahaan-perusahaan besar nih, rata-rata ya yang saya tahu ya. Jadi walaupun nggak semua, tapi ada yang menerapkan seperti itu sistemnya. Jadi kelebihan sehari tadi bakal jadi penalti buat teman-teman. Rata-rata walaupun fee-nya dibayar, biasanya dipotong, lumayan gede potongannya. Ya, jadi dua kerugiannya, satu fee-nya dipotong, kedua brandingnya jatuh. Lebih milih mana? Kalau saya lebih milih aman aja deh, brandingnya yang penting bagus dulu ya. Jadi sebaiknya ditolak aja keluarga dulu ya. Nah, dari segi yang lain juga saran saya coba teman-teman kuasai di bidang menulis sama bahasa asing nih. Misalkan menjadi seorang penerjemah, misalkan ya, dari bahasa asing ke bahasa asing lainnya, misalkan ya. Silakan teman-teman pelajari minatnya kemana nih. Kalau bisa yang memang bahasa asing yang memang dipakai di industri, selain bahasa Inggris ya jelas ya, bahasa misalkan Mandarin, Jepang, Korea dan sebagainya yang dirasa dipakai di industri biasanya ya. Kemudian kemampuan menulis juga jangan lupa dipelajari juga ya, biar apa, biar bisa menghasilkan suatu karya seni misalkan ya, karya tulis yang kualitasnya bagus gitu ya. Jadi perlu dipelajari juga dari sistem EYD-nya ya, WEBI-nya atau pedoman umum ejaan bahasa Indonesia-nya ya, biar ejaannya bagus nih ya. Dan sekarang memang dari segi vokalnya ada yang baru nih, ada vokal E gitu ya, diftong istilahnya, diftong itu gabungan dua vokal ya, A I W O tuh ya, ini digabung lagi ada baru jadi E ya. Tuh bagi yang belum tahu ya, itu ada gabungan baru tuh vokalnya E ya. Kemudian dari sisi public speaking ini penting juga, apalagi yang tujuannya buat jangka panjang tadi yang saya bilang ya, karena pasti nanti sewaktu-waktu teman-teman bakal sendiri doang nanti ya. Jadi banyak orang yang bakal ditemui, apalagi nanti ketemu sama investor misal. Kan dengan peluangnya speaking saat kita ketemu sama banyak orang, kita mau presentasi ke banyak orang, ini pasti kepake. Kenapa? Kalau nggak punya skill public speaking, saat ngobrol di depan orang, bukan yang ngomong, yang ada malahan grogi ntar. Dulu saya pernah mengalami juga seperti ini. Jadi saat langsung ketemu banyak orang, tiba-tiba speechless, nggak bisa ngomong. Walaupun sebenarnya sebelumnya sudah dibikin draftnya gitu ya, mau nyampein apa saja nih, wah mau ngomong apa aja nih, udah dihafalin. Tiba-tiba di hari H ketemu langsung banyak orang, blank, lupa semua. Nah gitu ya. Jadi kalau nggak terbiasa seperti itu ntar ya, jadi kalau bisa pelajari dari sekarang ya. Kemudian tipe freelancer apa aja nih? Yang pertama ya, independent kontraktor. Ini adalah freelancer yang memang dia fokus ke satu bidang aja nih ya. Biasanya misalkan dia fokus di bidang desain, tapi dia sanggup mengerjakan kerjaan tersebut ya, berkaitan sama desain ya tentunya ya, dalam waktu yang berdekatan atau bersamaan. Misalkan berdekatan hari ini misalkan ngerjain kerjaan kalender, besoknya ngerjain brosur, besoknya ngerjain spanduk misalkan ya, dan sebagainya. Atau dalam satu hari yang sama dia sanggup mengerjakan berbagai macam kerjaan berkaitan sama desain tadi dan beres ya. Ada yang seperti itu ya, tapi biasanya memang yang pengalamannya sudah cukup lama, sudah jam terbangnya cukup panjang gitu ya. Nah bisa tuh biasanya ngerjain seperti itu. Tapi kalau bagi yang baru saya saranin jangan dulu deh, takutnya malah stres ya. Yang biasa dulu aja, yang gampang dulu aja. Kemudian tipe kedua adalah moonlighter. Ini adalah orang-orang yang memang sebenarnya sudah punya gaji tetap, penghasilan tetap dari kerjaan tetapnya ya, di kantornya, tapi tetap mengerjakan atau mengambil kerja sampingan juga nih ya. Kenapa? Mungkin karena faktor tadi sudah berkeluarga misalkan ya, kebutuhannya semakin besar, jelas dia berusaha untuk mengambil jalan lagi ya, untuk mengambil part time juga nih. Nah part time ini masuknya sebenarnya freelancer juga, cuman masuknya kategori employee juga secara langsung nih ya, part time yang dikerjakan buat perusahaan orang lain ya. Yang membedakan biasanya dari segi waktu, durasi waktu kerjanya lebih singkat biasanya ya, dibandingkan kerja bahkan satu hari kerja, bahkan mungkin kurang dari itu ya, cuma sebentar, tergantung dari kebijakan setiap perusahaan ya waktunya ya. Dari sistem owner kalikan berapa kali dia hadir dalam setiap bulan itu, kemudian dibayarkan nanti di akhir. Kemudian aja
sistem shift pagi, shift siang, shift malam, ya masuknya ke part time ya. Yang ketiga adalah diversified worker. Inilah freelancer yang memang bisa dibilang kalau mau gue bisa lah tes hampir semua kerjaan diambil, selama itu menghasilkan pasti diambil ya. Jadi nggak peduli apa, yang penting menghasilkan diambil. Misalkan hari ini ngerjain kerjaan di bidang otomotif, besoknya ngerjain di bidang desain misalkan ya, besoknya lagi ngerjain di bidang konveksi, besoknya lagi kuliner, macam-macam deh. Nah, sedikit sharing di jujur saya untuk ke tipe ini ya, karena mungkin saya merasa dulu saat itu pengen explore banyak hal dulu, saya pengen tahu banyak hal dulu. 5.000-an ya, seperti ini kayaknya ini hampir coba. Plus minusnya jelas ada, plusnya jelas dapat ilmu, pengalaman dan materi juga dapat ya. Tapi minusnya di sini saya merasakan lebih banyak tenaga yang kebuang, lebih cepat capek. Dari segi dan buat me time susah banget istilahnya gitu. Kemudian dari sisi pikiran cepat stres juga nih stresnya. Nah, yang paling final adalah di sini teman-teman ambil ya lah, tapi gawangnya tuh ya ditendang-tendang doang gitu ya, tapi nggak ada golnya mau kemana ya. Di bisa langsung tentuin aja ke tipe yang pertama, independen, fokus di satu kategori ya, biar apa suksesnya cepat ya. Yang berikutnya adalah freelancer yang temporary worker. Ini adalah orang-orang yang memang kayaknya kesannya kayak kerja tetap, padahal bukan. Karena apa? Sebagian dari tipe ini memang diharuskan kerja di kantor rata-rata ya, padahal bukan ya. Yang membedakan biasanya di kontrak kerja, biasanya cuma sebulan, 2 bulan, 3 bulan atau setahun. Setelah kontrak kerja beres ya udah dadah jauh, entah bisa diperpanjang atau juga enggak ya, tergantung pijakan perusahaan ya. Nah kalau enggak ya udah gitu ya. Nah kesannya kayak tetap padahal bukan ya. Yang terakhir adalah freelance business owner. Ini mirip sama yang pertama tadi ya, sama yang ketiga, sama yang kedua maaf ya. Coba dicek ini persyaratan ya. Jadi sudah punya kerja tetap, penghasilan tetap, tapi tetap ngerjain kerjaan sampingan juga nih. Kenapa? Karena mungkin tadi faktor sudah berkeluarga ya. Tapi yang bedanya di sini adalah kerja sampingannya adalah usaha milik dia sendiri, bukan usaha milik orang lain yang dia kerjain, tapi usaha milik dia sendiri yang dia rintis sendiri dan dia kerjain sendiri ya. Masuknya berarti entrepreneur atau wirausaha ya. Beda ya. Sekali lagi, yang kedua tadi untuk perusahaan orang lain, kalau yang ini adalah usaha milik sendiri ya. Itu aja mungkin dari saya, barangkali bisa dibantu. Silakan host untuk ke voting, silakan cek, silakan. Oke, terima kasih Mas Mauli. Teman-teman, kita akan voting. Ini ada quiz. Ini ada pertanyaan nih teman-teman. Jika tadi menyimak dengan baik, teman-teman bisa langsung jawab nih. Tipe freelancer apa yang juga memiliki pekerjaan tetap, tapi juga memiliki pekerjaan part-time sekaligus. Nah, silakan teman-teman di voting di kolom polling. Teman-teman yang tadi menyimak nih pasti udah tahu nih yang jawaban yang paling bener nih yang mana gitu ya teman-teman. Oke teman-teman yang baru bergabung, teman-teman tidak usah chat hadir di kolom Q&A ya, karena absensi teman-teman sudah otomatis terdeteksi oleh sistem kami. Dan teman-teman juga tidak usah khawatir jika kelas yang diambil berbeda dengan webinar hari ini, karena ini sudah disesuaikan oleh tim Skill Academy. Oke, kita tunggu sampai 2 menit ya. Barangkali sambil nunggu voting ada pertanyaan Mbak, satu orang mungkin bisa saya jawab, silakan. Oke, ini ada dari Ilham Adi. Investasi harus untuk seorang pelajar, bisa investasi di mana dan di bidang apa ya? Oke, investasi yang bagus, sebenarnya investasi pada bagus semua ya, cuman memang setiap investasi pasti biasanya memang mengandung risiko juga gitu ya. Cuman
Kalau pengen yang minim resiko atau mungkin kalau yang nol resiko sebenarnya nggak ada sih menurut saya gitu ya. Cuman memang minim, setidaknya minim lah resikonya ya gitu ya. Minim resiko kalau bisa yang perhitungannya untuk jangka panjang itu lebih bagus ya. Juga untuk jangka pendek ya, misalkan investasi yang terjangkau, misalkan mulai dari 100.000 misalkan ya, bisa coba di reksadana misalkan ya. Reksadana juga harus pilih-pilih nih ya, sama kebetulan yang mengelolanya siapa ya, pelajari backgroundnya dulu. Kemudian selain itu juga mungkin bisa coba untuk investasi jangka panjang kayak ya apa, emas kecenderungannya selalu naik. Rumus emas itu walaupun sekarang mungkin sering turun gitu ya, cenderungan emas itu selalu naik. Rumus emas itu satu kali turun kali naik ya, jadi tetap aja naik intinya gitu ya, perlahan tapi pasti ya. Ibaratin sekarang emas sekarang per gram berapa, udah 1 juta lebih ya. Nah dulu bandingkan sama emas tahun 80-an 1 gram cuman sampai 1 gram ya. Emas 1 gram dijual sekarang keuntungannya berapa ya itu ya. Nah apalagi ke depannya itu ya, misalkan memang baru dirasakan biasanya lebih dari setahun 2 tahun ya, 2 tahun lah standarnya ya, 2 tahun lebih baru karena hasilnya itu ya, naiknya cepet tuh. Ini aja emas misalkan tahun lalu ya, akhir tahun lalu masih di 700 ya setahu saya ya, sekarang udah 1 juta ya. Hanya hitungan bulan tuh, nggak sampai setahun kemarin ya, sekarang udah lebih dari 1 juta malah ya. Jadi kecenderungannya selalu naik ya. Bagi yang mungkin dananya mungkin pas-pasan, bisa coba tuh ya cicil emas atau mungkin reksadana itu ya, yang minim lah gitu ya. Tapi kalaupun ternyata deposito juga bisa tuh deposito, tapi kalau deposito di bank memang aman, cuman kalau dari segi kelebihannya itu sangat kecil gitu ya. Tapi kalau bagi yang mencari amannya banget ya, silakan deposito itu ya, antara di bank atau emas gitu ya. Dan mungkin dari saya, barangkali bisa lanjut dulu, silakan Mas. Oke, terima kasih Mas Mauli. Ini Ya, kayak kita share hasil votingnya yang akan dibahas oleh Mas Mauli. Silakan Mas Mauli. Oke, saya bahas dulu sedikit ya teman-teman ya. Di sini pertanyaannya mungkin agak sedikit menjebak nih ya, bagi yang kurang teliti kayaknya jangan salah nih jawabnya ya. Di sini pertanyaannya hanya menyinggung tentang kerja part time. Tadi saya jelaskan kerja part time itu apa sih? Kerja part time itu tetap masuknya adalah employee ya. Jadi kerja untuk perusahaan orang lain, kerja untuk orang lain maksudnya. Ya, yang membedakan tadi hanya dari segi durasi waktu ya. Durasi waktu lebih singkat, kerjanya setiap hari. Kemudian honornya pun biasanya hitungan harian, dan ada juga yang menerapkan sistem shift gitu ya. Intinya tetap kerja sama orang lain lah gitu ya. Nah kalau sementara bisnis yang owner tadi ya, bisnis owner itu masuknya sebenarnya ke kategori entrepreneur ya. Sementara tadi pertanyaannya menyinggung untuk part time, kerja untuk orang lain, jadi nggak nyambung nih ya. Jadi lebih tepatnya adalah yang tipe moonlighter ya jawabannya ya, yang kedua nih, bukan yang business owner ya. Itu aja mungkin dari saya, harus barangkali bisa lanjut dulu ya. Saya coba lanjut dulu ya teman-teman. Oke, Oke, sedikit lagi nih teman-teman. Sebelum teman-teman mengambil job apapun itu ya, khususnya di bidang freelancer ya, apalagi ya, sebaiknya saran saya coba kenali dulu diri teman-teman sendiri nih. Kira-kira saya kepribadiannya seperti apa sih? Ya. Nah, di sini ada tes kepribadian nih. Nah, namanya Holland Scott ya. Jadi dia menunjukkan bahwa di dalam setiap orang itu punya berbagai macam kepribadian. Tapi ada satu biasanya yang paling menonjol nih kepribadiannya apa nih ya. Nah, yang pertama ada tipe realistik. Tipe realistik ini adalah orang-orang yang kalau kerja dia sangat membutuhkan suatu peralatan tertentu. Tanpa peralatan tersebut dia nggak bisa kerja ya. Misalkan dia seorang pilot butuh apa sih saat kerja? Pesawat dong, bahkan ya nggak mungkin nggak ada pesawat gitu ya. Nah jadi kalau nggak ada pesawat gimana? Nggak bisa kerja dong ya, nggak bisa terbang maksudnya ya. Nah terus kemudian misalkan kerja di kantoran, dia terbiasa kerja dengan komputer, misalkan ya PC, desktop atau laptop, kemudian dibantu dengan printer, alat tulis dan sebagainya. Tiba-tiba suatu waktu datang
yang ada di kantornya cuman meja sama kursi doang, kira-kira bisa kerja nggak? Nah itu ya, jadi benar-benar butuh peralatan tersebut saat kerja ya. Nah ini pelakunya disebut doers, bukan doer ya, doers. Kemudian berikutnya adalah investigatif. Ini adalah orang-orang yang tipenya pemikir, pengamat ya. Kemudian pokoknya orangnya gagah-gagah ya, banyak dipikir dulu sebelum mengambil keputusan ya. Jadi problem solver lah istilahnya ya. Nah karena berkaitan sama otak, jadi dari segi kerjaan biasanya memang lebih cocok di bidang akademis, misalkan jadi guru, misalkan ya dosen, instruktur dan sebagainya, pokoknya yang berkaitan sama otak aja ya. Kemudian berikutnya adalah, nah ini, mohon maaf ada yang kelewat ya. Jadi sebelum sosial ini ada yang satu tipe namanya kreator ya. Kreator ini adalah orang-orang yang imajinasinya tinggi ya. Kemudian imajinasi tinggi dan kreatif lah istilahnya ya, orangnya kreatif. Kemudian paling nggak suka dengan sesuatu yang monoton, kerjaannya atau rutinitasnya setiap hari itu terus ya. Paling nggak cocok nih misalkan ya, kalau disuruh kerja kantoran biasanya nih orang ya, biasanya kalau kerja kantoran walaupun bisa dipaksain tapi biasanya nggak awet nih ya, hitungan bulan biasanya udah resign duluan nih, nggak sampai setahun biasanya udah resign nih. Kenapa? Karena nggak nyaman sama rutinitas yang sama setiap hari kayak kerja kantoran seperti itu ya, masuk pagi pulang sore misalkan atau malam gitu ya, kerjanya itu terus setiap hari setiap minggu seperti itu gitu ya. Paling nggak suka nih, paling bosanan maksudnya, makanya lebih suka kerja yang bebas kayak seniman jadi cocok nih ya. Kemudian masuk ke tipe sosial. Ini adalah orang-orang yang memang kalau kerja berhubungan sama orang banyak ya, jadi mereka lebih suka membantu orang banyak ya, baik dengan tenaganya, pikirannya, waktunya, bahkan mungkin materi yang mereka punya untuk orang lain ya, tanpa mengharapkan imbalan pastinya biasanya ya, benar-benar tulus. Nah ini biasanya memang cocok salah satunya di bidang tenaga medis misalkan ya, kayak jadi perawat, dokter dan sebagainya gitu ya. Berikutnya tipe enterprising. Ini adalah orang-orang yang memang persuasif ya, jadi gampang dekat sama orang ya, gampang mempengaruhi orang lain juga untuk mengikuti keinginan dia gitu ya. Cocok nih misalkan di bisnis menjual produk tertentu misalnya, kalau dijualin sama orang-orang tipe seperti ini biasanya gampang lakunya nih, cepat ludes istilahnya barangnya ya. Kenapa? Karena tadi gampang mempengaruhi orang lain untuk mau membeli barang dia ya. Kemudian cocok juga di misalkan ya organisasi juga cocok nih ya. Kalau bisa istilahnya ya negosiator lah istilahnya ya. Berikutnya ada tipe konvensional. Ini adalah orang-orang yang memang terplanning dalam segala hal nih. Jadi misalkan mau ngerjain sesuatu apapun itu biasanya dia planning dulu dari awal nih ya, step by stepnya 1, 2, 3 dan seterusnya sampai akhir benar-benar disusun ya, harus ngapain aja. Tanpa planning yang jelas mereka biasanya nggak bisa kerja nih, repotan maksudnya, kelabakan mau ngapain nih gitu ya. Nah paling nggak suka juga dengan sesuatu yang berantakan atau kotor ya, pokoknya nih orang rapi, bersih, tertata, terorganisir ya, cocok nih sekretaris misalkan ya. Berikutnya kita lihat dari segi gabungan nih, investigatif, konvensional dan realistik ya. Ini adalah orang-orang yang memang cenderung cocoknya di bidang kerja kantor dengan atau laptop misalkan ya, atau printer dan sebagainya ya, pokoknya menunjang dengan kerjaan dia. Berarti dia. Berikutnya gabungan tipe artistik, enterprising dan sosial. Ini lebih cocok di outdoor, ketemu langsung sama banyak orang. Itu cocoknya biasanya memang beberapa di antaranya ada kayak reporter misalkan ya, fotografer, kameramen dan sebagainya, pokoknya langsung terjun ke masyarakat aja ya. Kemudian adalah gabungan tipe sosial, investigatif dan enterprising. Inilah gabungan ini cocoknya memang di bidang akademis biasanya ya, karena berkaitan sama otak ya. Kayak tadi misalkan dosen, instruktur, guru dan sebagainya ya. Nah kita lihat dari sisi mencari pekerjaan sebenarnya teman-teman banyak sih yang bisa teman-teman lakukan gitu ya. Cuman kita akan kasih beberapa contoh saja di sini ya. Misalkan dari bidang bahasa nih, misalkan ya teman-teman bisa coba dalam bidang bahasa sebagai penulis misalkan ya. Berarti menulis yang baik dan benar seperti apa dong ya. Kemudian menerjemahkan juga misalkan ya, bisa teman-teman coba tuh. Kemudian menjadi seorang editor, misalkan editor majalah atau editor komik dan sebagainya. Nah kalau yang saya tahu ini Gramedia sering banget nih ngadain seperti ini ya, jadi mereka benar-benar butuh
freelancer di bidang ini biasanya sering banget dibuka nih, barangkali bisa dicek ya di Instagram mereka ya, di Gramedia. Kemudian pemandu wisata juga berarti bahasa asing dong ya biasanya ya, kalau yang untuk orang-orang asing coba kuasai bahasa asing gitu ya. Ya, kemudian dari sisi platform sebenarnya banyak nih platform yang bisa teman-teman pakai ya. Salah satunya adalah Getcraft, itu adalah tipenya memang banyak gitu ya, banyak kategori yang ada di dalamnya. Tinggal teman-teman pilih cocok yang mana. Kemudian Genggo ini lebih fokus ke satu hal ya sebagai penerjemah saja. Textmaster juga sama, menerjemahkan juga ya. Banyak sih sebenarnya ya. Nah, dari sisi website yang untuk freelancer seperti ini sebenarnya acuannya banyak. Cuman tetap akan dipersempit menjadi dua kategori sebenarnya. Pertama adalah kategori yang general, yang kedua adalah spesifik. Yang general maksudnya apa? Di dalam website tersebut memuat berbagai macam kategori kerjaan ya. Jadi kerjaannya banyak macamnya. Misalkan kategori di bidang otomotif, kategori di bidang desain, kategori di bidang konveksi, properti dan sebagainya. Banyak macamnya. Tinggal teman-teman pilih cocoknya kategori yang mana. Nah, kalau teman-teman dapat job dari luar negeri nih misalkan ya, selain bayarannya dolar biasanya ya, juga teman-teman butuh rekening, istilahnya kalau di sini rekening bersama mungkin ya di sini ya. Jadi salah satu yang bisa teman-teman pakai adalah rekening PayPal. Saya pun pakai PayPal nih ya, gampang dipakainya kok gitu ya. Jadi misalkan teman-teman dapat kerjaan dari luar negeri nih, tiba-tiba sudah beres, nah duitnya nanti bakal ditransfer dulu ke rekening PayPal teman-teman sama mereka ya. Nanti teman-teman baru withdraw istilahnya ya, withdraw atau tarik ke rekening teman-teman di Indonesia. Nah, proses untuk pencairan masuk ke rekening biasanya sih butuh 2-4 hari kerja ya. Jadi nggak langsung masuk saat itu ya, jadi butuh waktu atau proses sekitar paling cepat 2 harian baru masuk ke rekening ya. Jadi kalau memang ke luar negeri bayarannya dolar jelas ya gede, nah bisa teman-teman pakai PayPal nih salah satunya ya. Kemudian ada juga tipe yang spesifik nih ya. Kalau spesifik ini berarti kategorinya hanya satu hal ya, misalkan di desain misalkan ya, berarti karena dia fokus ke satu hal ya kerjaan lain nggak ada di situ ya, kecuali yang difokuskan itu ya, misalkan di bidang desain ya berarti kerjaannya gitu, kerjaan tentang desain semua dong. Tinggal teman-teman pilih desainnya mau bikin apa nih ya. Nah, dari sekian banyak website yang fokus tadi ya, spesifik ya, ada satu website produk lokal nih istilahnya ya, tapi cukup bagus nih kalau menurut saya. Di sini ada 1000.com, barangkali ada yang belum pernah coba ya, bisa dicoba nih 1000.com. Di sini teman-teman bisa pasang portofolio dan bisa langsung diorder sama orang yang tertarik sama portofolio teman-teman, bisa langsung order. Kemudian di sini juga teman-teman bisa ikutan kontes ya. Kontesnya di sini kalau saya perhatikan besar-besar semua, nggak ada yang recehan di sini ya, jutaan semua nilainya ya, tapi harus siap ya. Kontes di sini saingannya berat semua nih, kebanyakan ya beratnya. Kenapa? Karena nominal juga besar gitu ya, jadi yang ikutan juga biasanya yang sudah senior semua nih ya. Tapi jangan jadi minder, bagi yang baru apalagi ya, ikutan aja ya, tapi niatnya tadi untuk belajar misalkan ya, itu lebih bagus, malahan lebih lancar nantinya dibandingkan kalau cuma niatnya karena duitnya doang gitu ya, karena besar malahan biasanya nggak dapet ya. Kalau untuk niatnya yang lain kayak belajar, pengalaman dan sebagainya, malahan tato dapet aja, aneh ya. Nah, itu ya, tapi kenyataannya kayak gitu. Nah, itu barangkali bisa dicoba nih sama teman-teman ya. Barangkali dari saya mungkin sekian saja, barangkali bisa lanjut aja ke Q&A, silakan host. Oke, terima kasih Mas Mauli atas materinya. Nah, sama-sama. teman-teman, sebelum kita ke Q&A, sambil nanti berjalannya Q&A, teman-teman harus sambil memberikan penilaian teman-teman terhadap jalannya webinar hari ini. Nah, teman-teman memberikan rating di kolom polling, silakan sambil berjalannya sesi Q&A. Oke. Ini kita langsung ke Q&A. Ini ada dari Eis Yulianawati Nurcahya. Apakah ada kemungkinan kita selesai mengerjakan satu job akan dapat job yang sama dengan orang yang berbeda? Oke, silakan Mas Mauli. Oke. Kemungkinannya 50-50, tergantung dari seberapa jaringan teman-teman tadi yang saya bilang ya, seberapa luas jaringan teman-teman dan seberapa sering teman-teman promosi, itu ngaruh juga nih ya.
belum tentu misalkan hari ini dapat job terus kemudian beres besoknya langsung dapat job lagi misalkan, belum tentu juga, kan freelance maksudnya ya. Jadi kadang ada kadang ada nih, tergantung dari tadi ya, jadi seberapa luas jaringan teman-teman dan seberapa sering promosi teman-teman ya. Makanya saran saya coba misalkan bagi yang baru apalagi ya, jangan sendirian terus ya, biasanya malah susah, agak susah dapat jobnya kalau sendirian terus kemana-mana gitu ya. Apalagi dari sisi offline, kalau bisa dimanfaatkan juga dari sisi online-nya. Misalkan tadi bikin website, kemudian jangan cuma ngandelin website satu biji, bikin website ya dengan kategori yang berbeda ya. Kemudian medsos jangan lupa dikelola juga ya, yang sesuai dengan kategori kerjaan teman-teman ya, kelola. Kemudian digabungkan website tadi ya, antara website dengan medsos gitu ya, dari website bisa masuk ke medsos, dari medsos bisa masuk ke website ya. Kalau dari website atau mungkin misalkan kalau untuk menulis artikel gitu ya misalkan ya, website kalau yang saya lihat misalkan ya, dan saya alami juga, selain kita dapat job gitu ya dari orderan yang kita pasang, kita juga bisa dapat dari iklan ya, enaknya ya. Jadi kalau misalkan ada pengunjung banyak masuk ke dalam website kita, trafficnya tuh sama kan ya. Nah nanti karena semakin banyak yang masuk gitu ya ke website kita, nanti kita tarik ke Google AdSense iklan tuh. Nanti kalau sudah terpenuhi kalau persyaratannya gitu ya, nah biasanya nanti muncul tuh iklan di website atau di mungkin di blog gitu. Tapi saya sarankan memang kalau yang branding jangan pakai blog deh, pakai website aja yang berbayar ya. Nah nanti kalau sudah masuk AdSense tuh, masuk nanti dapat duit juga tuh dari iklan ya, berapa orang yang klik tuh nanti dapat tuh, tinggal dicek tuh, biasanya nanti ada report ke email ya, berapa orang yang sudah mengklik dan sebagainya, pendapatannya berapa nih sebagai sebulan kemarin ya dalam dolar ya. Jadi ada yang order masuk dari iklan juga masuk tuh, enaknya ya. Jadi saran saya coba tolong dipakai juga nih fasilitasnya ya, cukup menjanjikan juga nih gitu ya. Itu aja, jadi mungkin saran saya tadi, tolong perluas lagi jaringannya dan promosinya sesering mungkin biar apa, cepat dan makin banyak gitu ya. Itu aja mungkin dari saya, bisa dilanjut lagi silakan Mas. Terima kasih Mas Mauli. Ini ada selanjutnya dari Satria Elang. Bagaimana membuat poster yang menarik untuk mendatangkan pembeli? Poster yang menarik mendatangkan pembeli. Untuk poster itu sebenarnya hampir sama kayak ilustrasi untuk majalah ya, secara langsung ya. Jadi ilustrator yang buat berarti ilustrator ya. Jadi istilahnya ilustrator lah. Kalau ilustrasi ini sebenarnya dia harus bisa mewakili isi dari acara atau isi buku misalkan ya. Kalau buku ya berarti hanya dengan poster atau cover majalah atau komik, orang itu sudah bisa langsung lihat atau sudah tahu ini isinya atau temanya tentang apa sih buku ini gitu ya. Jadi ilustrasi itu harus bisa mewakili itu ya. Jadi ibaratin semua isi di dalam acara tersebut sudah bisa langsung tertuang di dalam poster tadi yang dibuat tadi ya. Nah yang pengen ditonjolin dulu apa nih ya, misalkan gambar, berarti jangan sampai antara gambar kemudian warna dengan tipografinya itu dominan semua sama gedenya misalkan ya. Nanti pembeli yang lihat bakal bingung, ini mau ditonjolin yang mana nih, yang mau difokuskan yang mana nih ya. Kalau misalkan pengen menonjolkan tipografinya, berarti gambar background kemudian warna jangan terlalu dominan juga ya. Jadi dominannya berarti tipografinya nih ya. Tapi kalau misalkan pengen menonjolkannya dari sisi misalkan acara tersebut gitu ya, berarti backgroundnya misalkan gambarnya, berarti coba tonjolkan gambarnya dari sisi visualnya lebih dominan gitu ya dari segi warna pencahayaan ya. Sementara tipografinya agak lebih diperkecil, kemudian warnanya jangan terlalu kontras ya. Itu jadi si yang lihat itu bisa lebih paham ini maksudnya mau difokuskan yang mana ya. Oh acara berarti biasanya memang gambarnya, acaranya wah rame misalkan ya, acaranya artis misalkan ya, artisnya yang ditonjolkan, tipografinya kecil aja ya, bukan berarti kecil banget gitu ya. Disesuaikan dengan biasanya ada ukuran nih antara jarak pandang ya, biasanya ada ukuran nih kalau di DKV dan dipelajari itu
di antara jarak pandang misalkan berapa meter tuh ya, dihitung biasanya untuk menghasilkan visual teks dari jarak misalkan 2 meter, berarti ukuran fontnya harus berapa nih biar kelihatan gitu ya. Kemudian kalau misalkan bikin spanduk baliho juga biasanya seperti itu, biar orang tuh kebaca dengan jarak pandang berapa meter, itu tipografinya ukurannya berapa sih, gambarannya harus kayak gimana sih gitu ya. Jadi sekali lagi pokoknya tentuin dulu mau yang difokusin yang mana, kita pengen nonjolin yang apa nih ya, tipografinya kah, atau mungkin pemakaian efek warnanya kah, pencahayaannya kah, atau mungkin acaranya gitu ya. Kalau acaranya berarti biasanya gambarnya gitu ya, gambar visualnya yang ditonjolin. Kalau yang tipografi dan lainnya bisa mungkin agak lebih diblurkan gitu ya, mungkin dari sisi ukuran juga bisa lebih diperkecilkan gitu aja ya. Itu aja mungkin dari saya, barangkali ada lagi, silakan. Oke, terima kasih Mas Mauli. Ya, sama-sama Mbak. Selanjutnya ada dari Rizi Amanullah. Jika lulusan SMA atau SMK yang baru ingin menjadi freelancer itu memungkinkan tidak? Oke, sebenarnya semua umur juga memungkinkan sih, asal tadi ya ada keinginan, juga ada skill ya. Nah, bukan berarti ada keinginan tapi nggak ada skill, tiba-tiba kita nyari job, bahaya juga nih, kerjanya gimana. Bisa aja walaupun mungkin kita belum ada skill misalkan ya, tapi kita pengen jadi freelancer, bisa aja dengan cara pertama misalkan karena keterbatasan skill tadi ya, bisa coba teman-teman jadi mediasi dulu misalkan ya di awal. Misalkan kita nawarin atau promosi ke orang di bidang desain misalkan ya, tapi yang ngerjain teman kita misalkan, kita sebagai penengah aja, bisa juga seperti itu, sambil belajar maksudnya ya, sambil belajar ke teman kita gimana sih caranya, ngeliat teman kita yang ngerjain teman kita, tapi bayarannya jelas yang lebih besar adalah teman kita dong, bukan kita ya. Kenapa? Yang ngerjain kan dia ya, jadi bagiannya nanti tinggal disesuaikan aja biasanya ya, entah itu 50-50 atau berapapun ya, tergantung dari beban kerjanya yang besar siapa nih gitu ya. Jadi kalau di awal seperti itu bisa tuh caranya ya. Atau mungkin kalau ternyata punya skill pun silakan teman-teman coba cari bikin portofolio dulu ya, jangan lupa ya, coba bikin atau siapin dulu portofolionya sebanyak mungkin. Kalau bisa disiapin juga dari sisi online nya maupun yang outputnya yang dalam bentuk print out ya, fisiknya ya. Jadi ada fisiknya, ada juga yang online-nya, dia siapin dua-duanya. Nah, kalau bisa bikin tadi website juga ya, jangan lupa nih, peluangnya besar juga tadi yang saya bilang ya. Kemudian medsos juga nih ya. Nah, kalau yang baru mulai apalagi ya, mungkin tadi SMK ya misalkan ya, biasanya keahliannya spesifik nih. Nah, keahliannya spesifik di bidang misalkan, coba bikin portofolio di bidang tersebut, kemudian sambil bikin portofolio, dia kalau dirasa sudah cukup mampu gitu ya, coba cari project yang gampang dulu, yang sifatnya personal dulu aja, nggak usah nyari yang perusahaan dulu ya, biasanya beban kerja lebih berat. Coba cari yang personal dulu, misalkan tawarin ke teman misalkan ya, ke teman, oke, ke teman berarti personal, kita sama teman kita berdua ya, lebih ringan ya beban kerjanya ya, dari segi beban kerja lebih ringan, kemudian dari segi deadline-nya juga biasanya lebih fleksibel ya, lebih enak gitu ya. Nanti kalau sudah terbiasa yang secara personal, sifatnya personal ya, baru coba cari job yang sifatnya mungkin lebih ke perusahaan tapi yang skalanya menengah ke bawah ya, biasanya masih lebih ringan tuh ya. Kemudian sudah terbiasa, baru silakan cari perusahaan yang skalanya besar, biasanya memang proyeknya besar-besar, dapatnya juga gede, tapi beban kerja juga lumayan biasa buat. Tapi kalau bisa saran saya step by step aja dulu ya, jangan langsung loncat ke perusahaan besar, takutnya belum terbiasa, takutnya malah stres, udah stres, keteteran, malah domelin takutnya gitu ya, brandingnya jatuh nih ya. Itu aja, jadi butuh proses juga ya, jangan langsung pengen enak istilahnya gitu ya. Kalau bisa ikutin tadi step by stepnya, ada yang mudah dulu aja gitu ya. Itu aja mungkin dari saya, barangkali bisa lanjut, silakan Mas. Oke, terima kasih Mas Mauli. Ya, sama-sama Mbak. Dari Haryadi, adakah aplikasi yang mendukung untuk freelancer? Aplikasi mendukung freelancer, kalau apps, jujur kalau saya sih kurang suka menggunakan apps untuk saat ini. Kenapa? Karena apps rata-rata biasanya
yang saya tahu gitu ya. Kebetulan saya di bidang desain grafis dan multimedia serta programming juga nih gitu ya. Jadi sedikit banyaknya mungkin kalau dari sisi apps ya, itu masih banyak apps yang versinya masih beta biasanya. Itu biasanya memang belum lengkap secara toolsnya. Kemudian dari segi keamanan masih agak riskan kalau apps ya. Banyak data yang tiba-tiba diambil sama apps secara nggak langsung gitu ya, tiba-tiba di belakang gitu ya diambil dan sebagainya gitu ya. Jadi resikonya banyak kalau apps, kalau yang saya alami gitu ya dan saya pelajari itu masih banyak yang seperti itu. Jadi untuk saat ini saya dari segi apps jujur belum recommended ya, sebaiknya dari sisi yang lain aja, misalkan dari website tadi ya sudah jelas, dengan adanya rekening bersama itu lebih aman ya. Jadi misalkan kayak tadi salah satu contohnya misalkan untuk produk lokal nih, misalkan kayak di project.co.id itu ya produk lokal tuh, saya juga cukup sering masuk sana. Jadi di sana banyak kategorinya, kerjaannya macam-macam. Nah nanti kalau ada yang mau order ke kita, dia harus bayar dulu nih ya, tapi ditahan dulu sama mereka dananya ya. Jadi semacam kayak marketplace lah istilahnya itu ya. Nah tapi dananya ditahan dulu sebelum kita beres kerjain projectnya. Kalau sudah beres baru dibayar ya. Jadi di pihak ketiga ya ditahan dulu dananya. Jadi sama-sama enak nih ya. Jadi dia sudah keluar tapi ditahan dulu. Kalau kita sudah kerjainnya beres sesuai dengan harapan dia oke, baru dibayarin gitu ya. Itu jadi lebih aman seperti itu dulu untuk saat ini ya. Kalau dari sisi apps saya belum recommended banget ya. Itu aja mungkin dari saya. Silakan ada lagi. Oke, ada satu pertanyaan lagi ya. Karena Boleh. keterbatasan waktu, jadi satu pertanyaan lagi. Ini dari Naomi Berlian. Bagaimana cara membuat portofolio yang menarik? Portofolio yang apa? Menarik. Portofolio yang menarik. Portofolio yang menarik. Portofolio yang menarik sekali lagi sebenarnya tergantung dari minat teman-teman yang jelas ya. Pertama ya, saran saya coba tentuin dulu minat teman-teman di mana, fokusnya mau kemana gitu ya. Jadi jangan serabutan istilahnya kayak tadi ya, tipe yang ketiga ya, serabutan gitu ya. Coba tentuin dari awal fokusnya mau kemana, minatnya dasar diri sendiri ya, atas keinginan sendiri, bukan karena faktor ngikut-ikutan orang lain ya, apalagi paksaan orang lain ya. Dari diri sendiri, saya minatnya misalkan di bidang desain. Oke, di bidang desain coba cakupannya kan luas, misalkan ya desain cakupannya luas, sekarang mau jadi spesialis di mana desainnya. Misalkan saya suka desain tapi lebih fokus saya sukanya di bidang website misalkan ya, di kategori website. Oke, berarti karena saya suka bikin website misalkan ya, coba pelajari semua skillnya dulu dong yang dibutuhkan biar bikin website tadi ya. Jadi maksudnya web developer ya. Nah di situ nanti coba bikin portofolio setelah dipelajari ya. Bikin portofolio yang variasinya beragam, jangan cuma satu jenis ya. Misalkan website, oke, kategori website kan ada beberapa macam tuh. Yang pertama website untuk company profile misalkan ya, dari segi layout, kemudian fungsionalnya, UX-nya, UI sama UX-nya juga beda dong ya. Kemudian dari sisi yang lain, website-nya untuk e-commerce beda lagi dong tampilannya, fungsinya juga beda lagi ya. E-commerce untuk toko online ya, misalkan online juga kategori ada banyak dong ya, ada yang fashion, ada yang kuliner, dan macam-macam nih, beda fungsinya ya. Kemudian variasi yang ketiga misalkan website untuk kategori personal branding, jadi untuk branding diri sendiri ada juga tuh ya. Jadi layoutnya juga beda tuh ya, mirip sama company profile tapi beda nih fungsinya juga ya, dari segi UI sama UX-nya juga beda nih ya. Nah itu maksudnya tolong dibuat variasinya yang beragam ya. Dengan variasi yang beragam, dengan dibuat beberapa biji itu dia, dengan secara visual ya, bukan hanya sekedar lisan, apalagi cuman screenshot misalkan ya. Jadi benar-benar yang bisa langsung ditunjukkan ke klien, itu live. Kalau bisa interaksinya, misalkan website berarti kan tinggal tunjukin aja, Pak Bu bisa dilihat ini contoh portofolionya saya, misalkan website ya, masuk aja atau buka aja linknya, misalkan www.apa-apa.com misalkan ya. Di situ bisa dilihat tuh langsung live, langsung interaksi gitu ya. Jadi bisa langsung live, dia langsung buktinya gitu ya. Itu lebih menarik, impactnya juga lebih bagus dibandingkan kalau hanya sekedar lisan
apalagi cuman gambar biasa gitu ya di screenshot, impactnya biasanya lebih kurang. Jadi maksud saya itu tolong dibanyakin variasinya, jangan cuma satu variasi tapi cuma dibikinnya sedikit lagi, itu biasanya impactnya kurang. Ya itu aja mungkin Oke, terima kasih Mas Mauli. Mbak. Karena keterbatasan waktu, jadi tidak semua pertanyaan yang teman-teman tanyakan bisa terjawab. Mohon maaf ya teman-teman. Oke, siap. Oke, sesi tanya jawab sudah berakhir. Kita ke sesi berikutnya. Oke teman-teman, di sini ada rekomendasi kelas lainnya nih teman-teman yang bisa teman-teman beli, yang masih relate, yang masih nyambung dengan webinar hari ini, yaitu menghasilkan uang dengan menjadi pekerja lepas atau freelancer oleh Iman Usman. Dan yang kedua, perencanaan keuangan untuk pekerja harian lepas oleh Arman Wiratmoko. Dan yang terakhir ada dasar korespondensi, menulis email, chat, hingga laporan oleh Melania Niken Larasati. Oke, teman-teman bisa langsung dibeli di kelas Skill Academy ya teman-teman. Oke, kita ke selanjutnya, yaitu tadi kan teman-teman sudah voting. Kita berhentikan votingnya dulu. Nah, dan kita share votingnya. Ini dia teman-teman hasilnya. Terima kasih teman-teman yang sudah memberikan rating 10, 9, 8, 7, 4 sekaligus. Terima kasih teman-teman sudah memberikan rating yang terbaik. Oke teman-teman, sebelum kita tutup webinar ini,